dadi becik kawruana ugi aja salang surap yen wong enom ben was tamtu manut marang kang ngadepi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Trianera Vlogger. Dan untuk sesi video kali ini, saya sedang berada di Candi Ngempon, terletak di Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang ditemukan pada tahun 1952. Menurut penelitian, Candi Ngempon ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 sampai dengan ke-9. Karena melihat dari langgam, candi ini bertipikal candi Hindu yang dibangun semasa dengan Candi Gedong Songo yang berada di lereng Gunung Ungaran. Oke, ada apa aja di Candi Ngempon? Berikut cerita sejarah singkat yang akan saya persembahkan untuk kalian lewat video ini. Dan jangan lupa untuk selalu saya ingatkan untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat informasi terbaru tentang video-video saya tentang sejarah kolonial dan sejarah Nusantara di channel Trianera Vlogger. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Menurut penelitian, Candi Ngempon dibangun antara abad ke-7 sampai dengan ke-9 Masehi pada masa Wangsa Sailendra. Merupakan candi Hindu yang pembangunannya semasa dengan pembangunan Candi Gedong Songo yang berada di lereng Gunung Ungaran. Jika Candi Gedong Songo ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1804 dan arkeolog Belanda pada tahun 1908 hingga 1911, maka Candi Ngempon ditemukan oleh seorang petani bernama Kasri pada tahun 1951 saat sedang menggarap sawahnya. Menurut perkiraan, Candi Ngempon terdiri dari 9 candi dengan ditemukannya 9 titik pondasi candi. Hingga pada tahun 2006, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah telah memugar setidaknya 4 buah candi. Selama ekskavasi, telah ditemukan beberapa fragmen arca dan tembikar, juga perhiasan-perhiasan masa Hindu-Buddha. Salah satunya adalah arca Durga Mahesa Suramardani dan Ganesha, juga relief Kinara-Kinari, hewan mitologi Hindu berwujud setengah burung setengah manusia, penjaga pohon kehidupan Kalpataru. Temuan arca-arca tersebut saat ini berada di koleksi Museum Ronggowarsito, Semarang. Candi Ngempon terletak di Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kata Ngempon dari Candi Ngempon berasal dari nama desa tempat candi tersebut ditemukan. Toponimi kata Ngempon sudah ada sebelum Candi Ngempon ditemukan pada tahun 1951. Dalam peta Belanda tahun 1920 disebutkan nama Desa Empon, yang kemudian oleh masyarakat sekitar disebut Ngempon, yang berarti dalam dua makna,
yaitu ngempon dalam arti berkumpul dan ngempon dalam arti empu atau pejabat tinggi kerajaan yang kemungkinan pernah mendiami wilayah tersebut. Oke sobat sejarah, di depan saya ini adalah kompleks Candi Ngempon yang terletak di Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan gugusan dari kompleks candi yang berada di sekitar pertirtaan air panas, pemandian air panas, Desa Derekan di daerah Bergas. Di sebelah sana itu kita bisa melihat dengan menyeberang sungai, itu kita bisa menjumpai petirtaan di Desa Derekan yang tidak jauh dari Candi Ngempon ini. Jadi Candi Ngempon ini berseberangan dengan sungai antara pertirtaan Derekan sama Candi Ngempon ini hanya berjarak beberapa meter dengan menyeberang sungai begitu. Oke, ada apa aja di Candi Ngempon? Mari kita saksikan bersama-sama video saya kali ini. Jadi salah satu dari ciri khas candi Hindu di Jawa Tengah itu adalah di Kalamakara ini, yang atas ini. Ini kalau di Jawa Tengah ini tanpa rahang bawah itu artinya adalah candi Hindu yang berada di kisaran Jawa Tengah. Itu ciri khasnya adalah tanpa rahang bawah, itu Kalamakaranya seperti itu. Kalau yang berada di Jawa Timuran itu pasti ada rahang bawahnya, jadi perbedaannya di situ. Dan untuk candi yang terdapat Kalamakara seperti ini tanpa makara, artinya berarti ini cuman candi yang tipikalkan candi Kala Tirtimuka. Jadi namanya ini Kala Tirtimuka, bukan Kalamakara, karena Kalamakara biasanya pasangannya dengan makara yang berada di sini. Makara itu adalah sebuah hewan mitologi Hindu yang berbentuk gajah begitu, atau naga berbentuk telalai gajah dengan rahang yang besar seperti buaya, seperti itu. Jadi itu sebuah hewan mitologi yang berasal dari Hindu. Itu pasti pasangannya dengan Kala dan Makara, itu namanya Kalamakara. Makanya disebut Kalamakara karena ada Kala Tirtimukanya dan ada makaranya di ini tangga naik ya. Tuh seperti itu. Jadi kalau untuk tipikal candi Hindu di Jawa Tengah biasanya tanpa rahang, jadi langsung giginya begitu. Cuman kalau untuk yang di Jawa Timur biasanya ada rahangnya, jadi komplit begitu. Itu sedikit informasi dari saya. Jadi tidak jauh dari candi yang sudah direhab, ini ada sebuah Linggayoni ya, tapi ini untuk ukuran Linggayoni yang sangat kecil. Apa ya, menurut saya ini apakah Yoni Linggayoni yang memang benar-benar pasangannya atau tidak, karena kita bisa melihat Yoni yang di atasnya terdapat lingga ini sepertinya tidak presisi dengan kenoknya ya. Saya kurang tahu ini pasangannya atau tidak, karena memang di sini banyak terdapat candi, mungkin ini pasangan candi yang ini dengan Linggayoni yang berbeda, saya kurang tahu. Dan di sebelah sini ini terdapat beberapa kemuncak yang belum sempat dipugar ya, dan beberapa bebatuan yang memang kalau dilihat ini masih acak begitu ya, karena saat ditemukannya juga dari tahun 1951 sampai dengan 2006 itu posisinya memang sangat berantakan dan tidak seperti ini, jadi masih berserakan begitu. Dan ini tepat berada di lereng sebuah bukit ya, dengan di sebelah sini, sebelah selatannya ini ada aliran sungai. Ada dua kemungkinan bahwa dahulu candi ini
antara terpendam karena longsor yang berada di atas sana, atau mungkin karena lahar dingin yang mengalir dari sungai yang ada di sebelahnya. Ada dua kemungkinan seperti itu. Atau mungkin ada pendapat lain, kalian bisa sharing, kita bahas bareng-bareng di kolom komentar. Oke, dan inilah penampakan Candi Ngempon yang berada di Kecamatan Bergas. Oke, kalau kita melihat ini di dekat sini ada satu relung yang menggambarkan hewan mitologi Jawa ya. Hewan mitologi Hindu. Ini disebutnya Kinara Kinari. Berpasangan, Kinara itu laki-laki dan Kinari itu perempuan. Jadi ini dua hewan mitologi dari Hindu. Mereka ini berbentuk setengah manusia dan setengah burung. Dari literasi yang saya baca, ini beliau atau hewan ini adalah satu makhluk yang menjaga pohon kehidupan, Kalpataru ya. Di sini ini di atas ini mungkin dulu ada reliefnya pohon Kalpataru, dan di tengah ini ada tempat arca yang saat ini merupakan koleksi dari Museum Ranggawarsita Semarang. Ini batu lumpang. Ini memang berada di timur Pak ya? Iya. Di timur dari nganu. Memang di sini ndak pindah. Ndak muat ya, ndak kuat ya buat nganu ya. Iya. Satu tak ini Pak ya? Iya. Yang lain ndak ada. Iya. Dulu tuh sebelum nganu mungkin batunya itu kan batu-batu candi itu kan bertebaran sampai sini Mas. Jadi ini tidak sendiri istilahnya. Yang mungkin ini ada yang lain. Cuman dikumpulkan di situ. Setelah pemugaran kita kumpulkan untuk mendekatkan untuk mencari pemugaran. Jadi kalau yang ini memang kita tidak kuat mindahin. Memang asli di sini. Jadi terakhir ya, informasi terakhir saya itu pernah dengar itu di sini. Ini ya sebelah sini Pak ya. Di bawah pohon mauni ini. Oh mauni itu ya. Itu ada penemuan umpa ya. Tapi sekarang terkubur, tapi masih ya barangnya nggak hilang ya. Kemungkinan struktur padepokan atau apalah kayak pemukiman kayak gitu ya. Karena struktur umpa kan biasanya identik sama pemukiman. Jadi pasti ada tempat berteduh kayak gitu, tempat tinggal selain candi ini. Mungkin misal candi ini berdiri semua rame Pak ya, kayak Gedong Songo ya. Cuman kalau Gedong Songo kan itu terap-terapan ya, kompleks 1, kompleks 2 tuh. Kalau ini kan ngumpul Pak, pasti rame toh Pak. 9 tuh enggak sedikit ya. Nah 1, 2 mungkin bisa dihitung, 9 itu mungkin karena apalagi itu ada ini ya, struktur kemuncak yang kenoknya itu besar sekali. Itu kemungkinan bisa seperti Candi Gedong Songo ya tingginya Pak ya. Mungkin orang masuk relungnya itu mungkin masuk bisa ya Pak ya. Nek kenoknya ini ya, nek kenoknya kemuncak segitu kemungkinan masuk relungnya candi itu bisa ya. Jadi pemugarannya itu 2006 sama 2009, dan 2009 itu ditemukan itu pertirtaan. Pertirtaan daerah itu 2009 ya. Berarti tergolong baru Pak ya. Cuman 2006 itu untuk pemugaran ini pertama ya. Ya selama 1951 sampai 2006 itu belum dipugar. Belum, masih berantakan ya, masih bubrah kayak gitu ya. Tapi pertirtaan masih di situ Pak ya. Ini pertirtaan asli itu ya. Untuk fondasi aslinya masih ada, cuma kan untuk batu-batunya yang berserakan. Oh, batunya berserakan. Jadi ini ada pertirtaan sini ya. Iya. Dan salurannya ini Pak Nggih, yang tadi ya yang kita bahas itu ya. Ini salurannya di situ. Yang pertirtaannya di sana. 2 Jalatwara itu masih memang asli situ Pak ya. Asli situ. Cuman di sana itu apa Pak? Di atas namanya mata air Blundu. Jadi di atas juga ada Jalatwara namanya mata air Blundu, tapi hilang Pak ya. Tahun 2012 hilang. Cuman terus ini di bawah sini ini ada pertirtaan, pertirtaan siapa yang namanya Jalatwara.
Ya bisa dibilang pertirtaan, cuman sumbernya di atas Pak ya kemungkinan ya. Ada di sini ada enggak? Di bawah ada sendiri. Ada sendiri ya. Nah ya ini ya salurannya ini tadi ya yang talang itu ya. Jadi beginilah ini Candi Ngempon atau Candi Muncul Pak ya. Candi Muncul sendiri itu penamaannya dari siapa Pak? Ya, itu mungkin dari masyarakat dulu waktu menemukan Tiba-tiba muncul gitu ya, mau muncul gitu ya. Nah, emang toponimnya sini Empon, Pangempon karena dari peta Belanda namanya Empon dari Pangempon begitu ya. Lalu di depan saya ini ada satu buah antefik yang berupa, mungkin prediksi saya ya, kalau salah mungkin bisa kalian koreksi di kolom komentar. Ini saya rasa berupa kemuncak ya, tapi menurut saya ini adalah candi yang sangat besar. Karena kemuncaknya seperti ini, ukurannya sangat tidak biasa. Ini mungkin antefik berupa kemuncak. Dan kita bisa lihat di sini ada lubang ini untuk kenok atau peletaan antefik selanjutnya yang berada di atasnya begitu. Karena memang candi-candi zaman dahulu itu berupa antefik-antefik yang tersambung oleh kenok seperti ini. Ini nanti akan presisi dan masuk ke sini. Ini satu lagi di sudut sebelah sini saya menemukan Kala Tirtimuka. Di sini ini sepertinya kalau kita bisa melihat ini aus ya. Pahatannya sudah aus, mungkin karena faktor alam juga. Dan ini merupakan salah satu struktur atau bagian antefik candi yang belum tersusun. Jadi belum dipugar. Jadi ini merupakan candi yang lain dari candi yang sudah dipugar di sana ya. Ini seperti ini. Jadi dia wajahnya sudah aus ini. Kemudian ada bagian tubuh candi sepertinya ini. Ini bagian relung. Ini yang masih. Relung ini menggambarkan flora ya. Kehidupan hutan, ada tumbuhan. Kadang nanti di situ ada kijang atau gajah gitu. Flora dan fauna seperti itu. Oke Sobat Sejarah, jadi sedikit informasi yang saya dapat dari penjaganya. Tadi bilang kalau candi ini itu mulai dipugar pada tahun 2006. Kemudian 2009 itu pertirtaan derean ditemukan. Lalu dipugar hanya bisa 4 candi. Jadi candi ini yang sudah berdiri ini 4. Kemungkinan dari struktur pondasi yang ditemukan itu ada 92 candi. Mungkin bisa dibayangkan kalau ke-9 itu bisa dipugar semua, pasti akan rame ya di sini. Kemudian satu lagi di sini juga ada pertirtaan ternyata dengan ditemukannya Jaladwara dan saluran talang ya, talang kalau saya perkirakan itu saluran air yang menyambung ke pertirtaan tersebut. Dan di atas bukit itu juga ditemukan satu sumber mata air yang bernama sumber mata air Blundu. Warga sekitar menyebutnya seperti itu. Namun dulu juga ada Jaladwaranya, cuman sekarang nggak tahu raib entah kemana. Dan memang di sini saya perkirakan itu memang kompleks candi yang cukup komplit karena ada pertirtaan, ada candi-candi ini ya banyak lah di sini. Ada candi Perwara dan candi Induk. Dan mungkin kalau ke semua candi ini bisa ditata ulang, mungkin akan jadi tempat peribadatan yang sangat kompleks dari masa Mataram kuno ya. Oke Sobat Sejarah, itu dulu informasi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu saya ingatkan untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan update video-video terbaru tentang sejarah-sejarah kolonial dan sejarah Nusantara di video Triana Era Vlogger. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Saya melaporkan dari Candi Ngempon, Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.